Profesor Suparji Ahmad SHMH yang memiliki klub sepak bola Samba Persada sekaligus sebagai pembina saat ini tengah melaju final dalam turnamen sepak bola Wonorejo Cup Polokarto Sukoharjo di bulan September tahun 2025. Ada yang menarik dari slogan di kaos tim kesebelasan Samba Persada yang banyak torehkan prestasi emas tersebut, yaitu ada slogan di kaosnya Social Justice. Apa maksud dari slogan tersebut dan bagaimana makna yang terkandung dari tim skuad Samba Persada? Berikut obrolan santai tim Berita Solo Raya TV platform YouTube bersama Profesor Suparji Ahmad SHMH, salah satu guru besar pakar hukum Universitas Al-Azhar Jakarta yang juga putra daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Menarik Prof, lihat dari kostum dari Samba Persada itu social justice. Itu maksudnya apa, Prof? Bahwa kami mulai dari kecil tapi punya mimpi besar gitu. Bahwa di dalam kehidupan ini sebetulnya kalau tercipta sebuah social justice atau keadilan sosial, maka sudah menjadi beres kehidupan ini. Dalam arti bahwa esensi kita bermasyarakat kan bagaimana terciptanya sebuah keadilan. Esensi berbangsa dan bernegara kan bagaimana tercipta sebuah keadilan. Dan itu kan nilai akhir yang ingin dituju dari Pancasila. Setelah melalui rangkaian ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang beradab kan itu. Terus kemudian persatuan Indonesia, kemudian permusyawaratan kan. Maka kemudian kan ujung-ujungnya adalah keadilan sosial kan gitu. Dengan kita bertuhan, dengan kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan mewujudkan persatuan, dengan demokrasi dan permusyawaratan, itu kan akhirnya adalah sebuah keadilan sosial kan. Itu nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Nah, pada sisi yang lain bahwa bagaimana kita mewujudkan melalui sepak bola. Sepak bola kan sebuah energi besar dalam masyarakat kalau bisa dikelola dengan baik kan gitu. Misalnya dengan sepak bola pemain bisa eksis, bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan adanya penghasilan maka bisa bermanfaat bagi keluarganya, bagi panitia mendapatkan pemasukan, bagi UMKM mendapatkan kesempatan untuk berjualan, dan bagi misalnya para penggemar bola mendapatkan hiburan. Jadi kita mengemban misi bagaimana melalui bola itu terwujud sebuah keadilan sosial kan. Yang terpenting adalah bagaimana dikelola secara profesional, dikelola dengan cermat gitu ya. Maka akan menjadi sebuah industri besar di dalam masyarakat. Kalau keadilan, kalau sepak bola dikelola dengan baik, maka ketika mampu mewujudkan industri besar melalui sebuah bola, akan terbuka lapangan kerja, akan terbuka distribusi kesempatan, pendapatan, dan sebagainya, sehingga terwujud sebuah keadilan sosial. Jadi itu kita pilih dan menjadi tagline dari jersey kita, karena memang kita punya misi besar mewujudkan keadilan sosial. Dan bahwa di dalam pengukuhan guru besar saya juga saya mengambil topik besar pembangunan hukum dengan pendekatan ekonomi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Dan yang paling subjektif ya, bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 20 Februari itu adalah Hari Keadilan Sosial Dunia. Dan 20 Februari itu adalah hari kelahiran saya. Maka untuk itulah menjadi pilihan kita dengan rasionalisasi dan alasan objektif dan alasan subjektif tadi itu. Bagaimana Prof Suparji melihat semangat sepak bola, terutama fasilitas di Sukoharjo ini, Prof? Ya tentunya Sukoharjo banyak lapangan yang bagus kan gitu.
Tetapi dari stadion yang representatif memang harus segera direalisasikan. Kita bandingkan dengan daerah-daerah tangga kita misalnya, Karanganyar, Boyolali ya, atau Klaten, maka Sukoharjo mestinya harus berbenah gitu, dirawat lapangannya, dirawat stadionnya gitu ya. Karena Sukoharjo ini banyak prestasi, banyak pemain bola yang luar biasa. Ada yang menjadi pemain nasional, ada yang masuk Liga 1, Liga 2 dan lain sebagainya. Jadi gudang pemain sebenarnya Sukoharjo ini, tapi belum terkelola dengan baik, misalnya liganya gitu. Persiharjo masih berada di Liga 4 kan gitu. Sementara tetangga-tetangga sebelah sudah ada lolos ke Liga 3. Ini kan berbanding, terbalik kan. Potensi bakat yang luar biasa, tetapi kemudian belum mampu mengangkat kabupatennya. Maka ini kan menjadi sebuah tantangan besar. Mengapa itu terjadi? Ya tentunya tidak lepas dari fasilitas stadion. Maka itu perlu diperbaiki, meskipun dibandingkan dengan lapangan-lapangan di kelurahan-kelurahan itu kita sangat baik gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Boyolali yang punya stadion Kebogiro, itu kan jauh sekali. Maka ini gimana tantangannya kan gitu ya. Ini sebagai ini ya Prof ya, apa harapan Prof untuk pemerintah saat ini untuk Sukoharjo ini? Ya tentunya saya berharap pemerintah sekarang itu memandu dan mengawal kemajuan masyarakat. Karena saya katakan bahwa menjadi pejabat di Indonesia itu gampang gitu loh. Gampang dalam arti ketika sudah terpilih, itu tinggal bagaimana mengikuti arus masyarakat. Bagaimana kita lihat perayaan 17 Agustus, itu masyarakat secara mandiri, patungan, nyari dana ke sana kemari gitu, nggak ada yang perintah. Idenya masing-masing gitu, bikin karnaval, bikin lomba, merias RT-nya, itu mereka mandiri. Ini kan sebuah kesadaran yang luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah hadir memandu supaya berjalan dengan baik. Jadi pemerintah harus selalu membumi gitu ya, mengikuti gerak masyarakat. Jangan hanya seremoni, tapi harus betul-betul otentik, datang ke masyarakat, apa kecenderungan yang ada, apa programnya dan sebagainya. Jadi sekali lagi, jadi pejabat di Indonesia itu sebetulnya sangat mudah gitu, karena masyarakatnya sangat mandiri gitu. Ini bagian dari renungan kemerdekaan ya Prof? Ya betul, bahwa kan kita mungkin membaca di media sosial ada sebuah tamparan yang luar biasa kan dalam praktek kita ini. Rakyat ketika merayakan 17-an patungan, tetapi kemudian pemerintah ketika merayakan 17-an dengan anggaran negara, anggaran daerah. Ini kan sebuah narasi ya, yang muncul di berbagai media sosial yang mestinya menyadarkan gitu loh, bagaimana kemudian pemerintah itu seperti rakyat gitu loh, pejabat itu seperti rakyat, mandiri gitu loh. Ya kalau memang untuk kepentingan perayaan gitu ya, pejabatnya bisa saja kemudian patungan kan gitu loh, seperti rakyatnya. Masa pejabatnya kalah sama dengan rakyatnya gitu. Ini kan sebuah sindiran yang luar biasa. Saya misalnya, terutama istri saya, itu banyak yang minta door prize gitu. Minta kulkas, minta sepeda dan sebagainya. Ya mereka bisa
ya begitu kan, harus aktif nyari sumbangan kemana-mana. Mengandalkan siapa kalau mereka nggak kreatif mencari donatur gitu. Ini kan sebuah ketulusan yang luar biasa. Sebagaimana ketulusan para pejuang pahlawan kita gitu. Kita malu sebetulnya, para pejabat kita mestinya malu kan gitu. Benar-benar tulus nggak memimpin untuk bangsa dan negara kan gitu. Ketulusan dari pejuang kita itu yang merefleksikan sekarang itu adalah rakyatnya itu. Nah sementara kan kalau kemudian pejabat kan misalnya melakukan kegiatan-kegiatan kan ya karena perintah jabatan, karena mungkin menjaga reputasi, karena menjaga popularitas dan lain sebagainya. Tidak ada sebuah ketulusan yang genuine. Jadi kita bayangkan bagaimana para pahlawan kita itu tulus ya mempertaruhkan jiwa dan raganya gitu ya, tanpa pamrih apapun kecuali mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan kan. Dan ini ketulusan ini pada era sekarang ini yang mewarisi adalah rakyat. Dari praktek yang sederhana saja. Jadi bagaimana kemudian pentas 17-an atau kemudian perayaan 17-an. Jadi mewujudkan ketulusan itu. Saya kira saya ingin mengatakan bahwa mari kita berbuat dengan tulus untuk bisa bermanfaat bagi yang lain. Bahwa kita malu kalau masyarakat saja tulus merayakan kemerdekaan dengan berbagai kemandirian yang ada, maka mestinya para pejabat dan penyelenggara negara pun harus lebih tulus sebagaimana yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan dan masyarakat pada saat ini.